Syekh Wahid di sini membahas tentang perbedaan antara sihir, karamah, kemudian mukjizat. Karena suka kutuker nih. Orang-orang awam, masyarakat pada umumnya, mereka suka kutuker. Terkadang ketukar antara mana sihir, mana karamah, mana mukjizat. Terkadang karamah dikatakan sihir, sihir dikatakan karamah. Bahkan mukjizat dikatakan sihir, dikatakan mukjizat dan sebagainya, ya. Qala al-Mazuri, berkata Imam Al-Mazuri, wal farqu baina sihri wal mu'jizati wal karamati, perbedaan antara sihir, mukjizat dan karamah. Anna sihra yakunu bi mu'anati aqwalin wa af'alin hatta yatimma lis-sahiri ma yuridu. Jadi sihir itu ialah prosesnya itu melalui ucapan kemudian perbuatan hatta yatimma sahiri, sehingga sempurna, menyempurnakan si penyihir mayuridu, apa-apa yang dia inginkan. Nah, jadi sihir itu, ya, sihir itu definisinya ialah prosesnya itu biasanya menggunakan perkataan-perkataan, kemudian pekerjaan-pekerjaan, yang mana perkataan dan pekerjaan ini menjadikan si penyihir ini ya intinya menggunakan perkataan dan pekerjaan. Jadi ada proses ritualnya. Proses ritualnya itu adalah sihir. Nah, sementara wal karama la tahtaju ila dzalika. Sementara karamah itu tidak membutuhkan apa yang diceritakan tadi, apa yang tadi dikemukakan dalam pembahasan sihir. Karamah tidak membutuhkan ritual, tidak menggunakan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Jadi tidak ada ritualnya. Sementara kalau karamah, ya, bal taqu ghaliban ittifaqan. Bahkan terjadi mayoritas dengan secara kebetulan. Kalau karamah itu terjadi atas dasar kebetulan saja, tidak direncanakan. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu bisa direncanakan ketika ingin mengeluarkan ilmunya hari ini, itu bisa. Mengeluarkan ilmunya besok, itu bisa. Mengeluarkan ilmunya sebulan kemudian, itu bisa direncanakan. Kalau karamah tidak, itu secara kebetulan. Nah, itu karamah itu. Bal taqa'u ghaliban ittifaqan, yaitu terjadinya secara kebetulan. Amal mu'jizatu fatamtazu 'anil karamati bitahaddi. Sementara mukjizat itu lebih tinggi dari karamah. Mukjizat itu lebih tinggi dari karamah. Sama mukjizat juga terjadi tidak atas dasar tidak direncanakan, tapi kebetulan, ya, kebetulan. Jadi tidak sewaktu-waktu, tapi kebetulan saja. Jadi kalau sihir itu diadakan dengan melalui perencanaan, ada ritualnya, ada mantranya, ada perbuatannya. Kalau karamah tidak, terjadi atas dasar kebetulan. Kemudian mukjizat juga sama, terjadi atas dasar kebetulan. Akan tetapi mukjizat ini di atas karamah, lebih tinggi di atas karamah. Begitu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, wa naqala Imamul Haramain al-ijma' ala anna sihra la yadhharu illa min fasiqin. Ini menukil Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu merupakan ulama muhaddis, ya rekan-rekan, ulama muhaddisin, ulama besar. Beliau adalah pensyarah kitab Sahih Bukhari. Beliau mempunyai kitab Fathul Bari. Nah, beliau menukil dari Imam Al-Haramain berdasarkan ijma' ala anna sihra, sesungguhnya sihir itu la yadharu illa min fasikin. Sesungguhnya sihir itu tidak muncul melainkan dari orang fasik. Nah, jadi ini bedanya, ya. Jadi kalau sihir itu muncul hanya dari orang fasik. Tidak mungkin sihir itu muncul dari orang soleh, orang yang taat kepada syariat, tidak mungkin. Ya, sihir itu hanya muncul kepada orang-orang fasik. Muncul kepada orang-orang fasik. Wa annal karamata la tadhharu ala fasikin, dan sementara karamah itu tidak muncul kepada orang-orang fasik. Kebalikannya, karamah itu tidak muncul di orang-orang fasik.
Karamah itu hanya muncul pada orang-orang soleh. Mereka para wali, orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karamah. Wa qala al-Hafidz aidan, dan berkata juga Ibnu Hajar, wa yanbaghi ay yu'tabara bi halin man yaqa'u al-khariju min fa in kana mutamassikan bi syari'atin mujtaniban lil mubiqati falladhi yadhharu ala yadihi min al-khawariqil karamah wa illa fa huwa sihr li'annahu yansha'u an ahadin anwa'i ka i'anati asyayatin. Dan perlu diketahui bahwasanya sesuatu yang keluar dari kebiasaan, khawariq itu sesuatu yang keluar dari kebiasaan itu, fa in kana mutamassikan, kalau berpegang teguh bi syariatin pada syariat, mujtaniban lil mubiqati, kemudian menjauhi dari dosa-dosa besar, falladhi yadhharu ala yadihi minal khawariqil karamah, maka muncul setelah itu karamah, gitu ya. Wa illa fawasir, dan sebaliknya kalau sihir tidak. Jadi kalau karamah itu karamah itu kan khawarik ya. Jadi sesuatu yang luar biasa yang muncul bukan atas dasar kebiasaan. Jadi ini di luar kebiasaan karamah itu ya. Seperti misalnya Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, itu selalu tersedia makanan seperti buah-buahan, padahal pada waktu itu musim panas tidak ada makanan yang demikian. Itu adalah karamah karena beliau dikasih oleh malaikat Jibril. Kemudian para ulama ketika menulis kitab, mengarang kitab di kegelapan hari, tiba-tiba tangannya ini bercahaya, itu karamah ya. Termasuk para ulama yang sekarang yang ilmunya harum ya, namanya harum diakibatkan mereka menulis karya-karya mereka dalam kitab-kitab mereka, sehingga mereka tetap harum sampai saat itu, juga termasuk karamah ya. Nah, karamah ini merupakan khawarik, sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki orang pada kebiasaannya. Jadi di luar adat kebiasaan, itu karamah. Itu adalah karamah. Nah, karamah ini cirinya adalah orang-orang yang senantiasa mutamassikan bi syariat, yaitu orang-orang yang selalu berpegang teguh pada syariat. Kemudian mujtaniban lil mubiqati, dan selalu menjauhi dosa besar. Falladhi yadhharu ala yadihi minal khawariq, kemudian tatkala muncul sesuatu yang luar biasa, karamatun, itu adalah karamah. Jadi kalau karamah itu munculnya hanya di orang-orang soleh, orang yang teguh pada syariat, orang yang menjauhi dari dosa besar, itu karamah. Wa illa fa huwa sihrun. Maka ketika dia tidak muncul dari orang-orang yang soleh, tidak muncul dari orang-orang yang soleh, yang jauh dari syariat, yang menentang syariat, itu adalah sihir. Ya, bisa mematahkan besi, kemudian bisa terbang, kemudian bisa merendam di air dengan berjam-jam, kemudian bisa menembus alam gaib, sementara dia jauh dari syariat, pelaku dosa besar, tidak berpegang teguh pada syariat. Maka ketahuilah keanehan khawarik yang ia miliki adalah sihir, bukan karamah. Li'annahu yansha'u an ahadin anwa'i ka'i'nati syayatin. Karena sesungguhnya muncul darinya beberapa macam ka'i'nati syayatin, atas dasar pertolongan syaitan. Ini ada keterangan sedikit. Rubama la yakunu rajulu sahiran wa la ya'rifu 'an sihri syai'an. Tapi terkadang, kata Syafi'i, terkadang ada seorang laki-laki sahiran, rubama la yakunu rajulun sahiran, dia bukan seorang penyihir, dia bukan seorang dukun, dia bukan paranormal, wa la ya'rifu 'an sihri syai'an, dan dia juga tidak tahu tentang ilmu sihir. Summa innahu ghairu mutamassikin bi syari'atin. Kemudian
orang yang bersangkutan itu ghairu mutamassikin bi syari'atin, tidak berpegang teguh pada syariat. Dia tidak berpegang teguh pada syariat. Bal warubama yakunu murtakiban li ba'dil mubiqat. Bahkan terkadang dia berbuat sebagian dosa-dosa besar. Wa ma'adzalika tadru ala yadihi ba'dul khawarik. Kemudian muncul dalam dirinya itu sebagian keanehan-keanehan, sesuatu yang luar biasa. Wa qad yakunu min ahlil bid'ah, dan sungguh ini adalah kalangan dari orang-orang ahli bid'ah. Awi min ubadil kubur, dan orang-orang yang menyembah kubur. Jadi memang ada orang, dia itu bukan penyihir, bukan dukun, bukan paranormal, ya. Kemudian tapi dia tidak berpegang teguh pada syariat, orangnya itu lalai orangnya itu. Kemudian bahkan suka berbuat dosa besar. Nah, anehnya dia mempunyai ilmu-ilmu yang tidak dimiliki orang lain, mempunyai keanehan, mempunyai ilmu luar biasa, khawarik, sesuatu yang di luar kebiasaan. Misalkan dia bisa terbang, bisa membaca pikiran orang, ya, kemudian dia bisa nyelam di air dengan berjam-jam. Nah, wa qad yakunu min ahlil bid'ah, dan orang ini adalah termasuk pelaku bid'ah, ya. Orang seperti ini pasti dia adalah ahli bid'ah. Aw min ubadil kubur, dan sebagian juga mereka menyembah kubur. Fal qaul fi hadhi annahu i'anatu minasyaitan, sesungguhnya dia meminta tolong kepada syaitan, hatta tuzayyana lin-nasi tariqatu mubtada'ata fayattabi'uha an-nasu wa yatruku sunnah. Jadi walaupun orang semacam ini dia bukan penyihir, kemudian dia juga tidak tahu tentang ilmu sihir, tetap ilmunya itu adalah ilmu yang berasal dari syaitan, ya, berasal dari syaitan, karena dia termasuk orang-orang yang ahli bid'ah, karena jauh dari syariat, kemudian setelah melakukan dosa besar, tiba-tiba ada ilmu-ilmu yang dia pakai, ilmu-ilmu yang dia punya. Nah, itu adalah ilmu-ilmu termasuk dari syaitan juga, juga, ya. Dan orang semacam ini itu wahad katsirun ma'ruf, ya, banyak sekali, ya, banyak dan diketahui, khosatan idza kana ra'isa tariqatu min turuqil sufiyatil mubtadi'ah. Dan sebagian juga mereka ada yang mengaku dari kalangan sufi, ya, di kalangan sufi. Ini juga yang dipelencengkan. Padahal sufi itu, orang-orang sufi itu nggak begitu, ya. Yang sufi yang asli seperti Al-Imam Ghazali. Sufi itu nama lainnya bisa disebut ahli hikmah, ya. Sebagian orang mengatakan ahli hikmah, tasawuf, ya. Ada yang betul-betul lurus tasawuf sufi ini, ahli hikmah ini, ada yang benar-benar melenceng. Orang-orang yang bersekutu dengan jin, dan sihir ini yang melenceng, dan dia mengatasnamakan sufi, mengatasnamakan al-hikmah, padahal mereka belum ahli hikmah sebenarnya. Mereka perusak daripada ajaran tasawuf, ajaran sufi, ya, dan sebagainya. Karena Syekh Wahid pengarang kitab ini juga mencantumkan qaul-qaul Al-Imam Ghazali. Padahal Al-Imam Ghazali adalah beliau seorang sufi, seorang ahli tasawuf, ya. Tapi ahli tasawuf yang lurus. Nah, itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, itu perbedaan antara sihir, karamah, dan mu'jizat.